Selepas kepergian pemimpin tertinggi Iran, Ayatollah Ali Khamenei, serangan Iran makin brutal dan tak bisa dideteksi. Langit Timur Tengah dipenuhi oleh adu artileri antara Amerika Israel versus Iran. Meski Amerika Serikat telah mengerahkan senjata terbaiknya dan telah memenggal pimpinan tertinggi, Iran tak juga kunjung mengibarkan bendera putih. Iran menolak menyerah. Dan di tengah kebuntuan yang tak kunjung melumpuhkan nyali Iran itu, opsi invasi darat tiba-tiba terucap oleh Presiden Donald Trump. Sebuah mimpi buruk yang selalu dihindari oleh semua pendahulu Trump. Para analis menilai mengirim pasukan darat ke Iran sama saja mengantar nyawa para pasukan Amerika Serikat secara gratis. Pasalnya, Iran itu dikelilingi oleh benteng alami bernama Pegunungan Zagros yang sulit ditembus oleh pasukan darat. Belum lagi, pusat pemerintahan Iran di Teheran juga jauh dari laut lepas, membuat mobilisasi pasukan jadi mustahil. Pertanyaannya, kenapa menginvasi darat Iran menjadi sebuah kemustahilan? Dan kenapa Trump nekat mengguncang lonceng kematian lewat invasi darat? Langkah Donald Trump kali ini benar-benar menguji batas logika politiknya sendiri. Pada Senin 2 Maret 2026, Trump mengatakan pada New York Post bahwa ia tak ragu untuk mengerahkan pasukan darat ke Iran. Sebuah opsi yang selama ini dianggap tabu, bahkan oleh para pendahulunya. Pernyataan terbarunya itu seolah membuat Trump menjilat ludahnya sendiri. Saat masa-masa kampanye, Trump berjanji tidak akan membawa Amerika Serikat masuk ke dalam perang abadi seperti perang Irak-Afghanistan tahun 2003 silam. Trump mengkritik perang-perang itu sebagai kesalahan fatal pendahulunya. Tapi kini, dengan membuka pintu bagi pengerahan pasukan darat di Iran, Trump beresiko menyeret Amerika Serikat ke dalam lubang konflik berkepanjangan yang pernah ia kutuk. Apalagi para analis menilai Trump tak memiliki rencana matang yang bisa membuat perang ini berlangsung tak hanya 4 atau 5 minggu, tapi lebih panjang lagi. Pengerahan pasukan darat seolah jadi ajakan perang berkepanjangan dan Iran siap untuk menanggapi ajakan itu. Kepala Dewan Keamanan Nasional Iran, Ali Larijani menegaskan, Iran tak akan mundur. Iran siap membela negara mereka berapapun biaya yang harus dibayar. Pertanyaannya sekarang, kenapa pengerahan invasi darat bisa jadi lonceng kematian bagi Amerika Serikat? Bagi militer Amerika Serikat, invasi darat ke Iran bukan sekadar urusan memindahkan pasukan. Ini adalah urusan menaklukkan alam yang kejam. Selamat datang di Pegunungan Zagros, sebuah benteng alami yang membentang sepanjang 1.500 km dari barat laut hingga tenggara Iran. Zagros bukan sekadar jajaran gunung biasa. Medan yang terdiri dari puncak-puncak tinggi dan lembah yang sangat curam menciptakan apa yang disebut para ahli sebagai benteng pertahanan sekaligus jebakan geografis. Di sini, keunggulan teknologi tank dan kendaraan lapis baja Amerika Serikat yang perkasa bisa menjadi tidak berarti karena keterbatasan ruang gerak yang ekstrim. Namun, ancaman Zagros bagi Amerika Serikat melampaui hambatan fisik. Lembah-lembahnya yang dalam mampu menciptakan radar clutter atau gangguan sinyal alami. Hal ini menjadi mimpi buruk bagi jet tempur dan satelit pengintai Amerika Serikat dalam melacak pergerakan aset militer di darat. Sebaliknya, Iran justru memanfaatkan ketinggian puncak Zagros untuk menempatkan baterai anti pesawat dan radar guna memantau setiap pergerakan yang datang dari arah barat dengan jangkauan yang jauh lebih luas. Di balik tebing-tebing granit yang keras ini, Iran telah membangun evolusi pertahanan mereka, yakni kota rudal bawah tanah. Menggunakan struktur batu yang sulit ditembus, IRGC membangun labirin terowongan ratusan meter di bawah tanah yang menampung truk peluncur rudal balistik raksasa. Misalnya seperti Kibar Shekan hingga Sejil. Fasilitas ini diklaim aman dari hantaman bom penghancur bunker milik Amerika Serikat. Inilah inti dari strategi jebakan Zagros. Iran tidak akan menghadapi Amerika Serikat dalam perang terbuka di dataran rendah, melainkan menarik mereka ke dalam perang asimetris di medan yang mustahil dikuasai. Dengan unit-unit kecil dan lincah, Iran dapat melakukan taktik hit and run, alias menyerang tiba-tiba lalu menghilang ke dalam perut bumi.
Jika Washington tetap nekat mengirim pasukannya ke labirin mematikan ini, Zagros tidak akan menjadi pintu kemenangan, melainkan pintu neraka yang siap menelan logistik, mental, dan nyawa tentara Amerika Serikat dalam konflik yang tak berujung. Jika serangan udara dianggap sebagai instrumen teknis, maka invasi darat adalah pertaruhan eksistensial. Financial Times dengan lugas menyebut invasi darat adalah misi yang luar biasa sulit. Kenapa? Karena menghancurkan fasilitas nuklir melalui udara saja belum tentu tuntas, apalagi mencoba mengontrol wilayah seluas dan sepadat Iran. Menyerang Iran melalui invasi darat bukan sekadar tantangan militer, melainkan sebuah kebodohan strategis. Pernyataan keras dari mantan pejabat CIA Kenneth Pollack itu muncul dalam buku Unthinkable, Iran, The Bomb and American Strategy. Dalam tulisannya di The New York Times, Pollack menyebut serangan harus berhenti hanya pada kekuatan udara saja. Melangkah lebih jauh ke daratan hanya akan menjerat Amerika Serikat dalam kampanye teror berkepanjangan yang bisa mencapai tanah air mereka sendiri. Kenyataan pahit dari operasi militer berkepanjangan sebenarnya sudah dimiliki Amerika Serikat. Pada 2003, perang Irak yang mulanya diduga akan berakhir cepat, ternyata harus berlarut sampai bertahun-tahun. Karena perang berkepanjangan itu, 4.000 tentara Amerika Serikat tewas, dan sekitar 100.000 warga Irak kehilangan nyawa. Itu baru Irak, belum Iran yang secara geografis dan populasi lebih sulit, lebih besar, dan lebih tangguh dari Irak. Itulah kenapa sekitar 60% warga Amerika Serikat menolak keterlibatan militer Amerika Serikat lebih jauh. Mereka sadar perang berkepanjangan tak akan membawa misi kemenangan, tapi membawa resiko kepulangan tentara Amerika Serikat dalam peti mati. Opsi invasi darat yang dibuka Donald Trump adalah sebuah perjudian besar dengan taruhan yang teramat mahal. Sejarah telah memberi pelajaran pahit di Irak dan Afghanistan bahwa memicu perang jauh lebih mudah daripada mengakhirinya. Di hadapan benteng alam Zagros dan strategi asimetris Iran yang mematikan, Washington kini berdiri di persimpangan krusial. Apakah Trump akan memaksakan ambisi kemenangan mutlak yang beresiko menjadi pintu neraka baru bagi ribuan tentara mereka? Ataukah akal sehat akan menang sebelum lonceng kematian benar-benar berbunyi? Pantau terus perkembangannya hanya di kanal YouTube Kompas.com.